Sahabat Irman Hidayah, mari kita bayangkan, kita sholat, puasa, membaca Al-Quran, bahkan berhaji, berharap surga menjadi balasan. Tapi bagaimana jika semua itu tak diterima dan kita tetap dilemparkan ke neraka? Ibadah bukan sekedar gerakan dan bacaan. Tanpa keikhlasan dan akhlak, amal bisa jadi ditolak mentah-mentah. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Ada yang sujudnya panjang, tapi lisannya menyakitkan. Ada yang hafal Quran, tapi niatnya penuh ria. Ada yang rajin di masjid, tapi zolim pada sesama. Dalam daftar kali ini, kita akan melihat 5 golongan yang secara lahir tampak taat, tapi justru terancam masuk neraka. Siapa mereka? Simaklah sampai tuntas agar kita bisa bercermin, karena mungkin tanpa sadar kita termasuk salah satunya. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini, dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah orang yang beribadah tapi tidak menjaga lisannya. Di antara bentuk kezaliman yang sering dilalaikan oleh pelaku ibadah adalah kezaliman lisan. Ia bangun malam menegakkan salat tahajud, berpuasa sunnah, bahkan mungkin berangkat ke masjid 5 waktu. Namun lidahnya tajam, penuh ghibah, suka menghina, mencaci, dan merendahkan orang lain. Rasulullah SAW memperingatkan, banyak orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Banyak orang yang salat malam, namun tidak mendapatkan dari salat malamnya kecuali begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apa maknanya? Bahwa ibadah yang tidak melahirkan kontrol diri atas ucapan hanyalah formalitas. Ia tak membawa dampak ruhiyah, hanya capek, tapi tak mendekatkan diri kepada Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata, lisan adalah cermin hati. Ketika hati penuh dengan kebaikan, lisan akan menjaga kehormatan orang lain. Tapi ketika hati penuh penyakit, maka lisan menjadi senjatanya. Bayangkan orang yang rajin mengaji, tapi ringan mencela sesama muslim. Atau seseorang yang puasa sunnah Senin Kamis, tapi rajin menyebarkan fitnah di grup WhatsApp. Apakah amal seperti itu bisa membawa keselamatan? Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, rajin berpuasa, dan banyak bersedekah, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah SAW menjawab, dia di neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Jawaban yang sangat tegas. Kita tidak hanya dituntut untuk taat kepada Allah secara ritual, tetapi juga baik kepada sesama manusia. Begitu banyak amal yang akan hancur di akhirat gara-gara lisan. Pahala sholat, puasa, dan sedekah, semuanya akan dipindahkan kepada orang yang pernah ia sakiti dengan kata-kata. Hingga bangkrut, tak bersisa. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam Syarah Sahih Muslim, menjaga lisan adalah separuh dari keselamatan amal, karena kebanyakan dosa manusia datang dari ucapannya. Maka wahai hamba Allah, di saat engkau panjangkan bacaan dalam sujudmu, panjangkan juga kesabaranmu menahan lisan. Jangan biarkan satu kata menyakiti orang lain dan menghancurkan amalmu yang susah payah kau bangun. Bukan hanya tangan yang bisa mencuri pahala, tapi lisan yang tajam pun bisa mencuri surga dari pemiliknya. Yang kedua adalah orang yang ria, pamer amal. Mereka terlihat rajin dalam beramal, sholat di masjid, membaca Al-Quran di depan umum, aktif berdakwah, gemar sedekah, bahkan mungkin menangis dalam doa. Tapi semua itu dilakukan bukan karena Allah,
melainkan demi citra dan pujian manusia. Inilah penyakit hati yang sangat halus namun sangat mematikan, yaitu riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya. Pada hari kiamat, Allah akan berkata kepada mereka yang berbuat riya, 'Pergilah kepada orang-orang yang kalian ingin mereka lihat amalan kalian di dunia. Apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka?' Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baghawi. Riya menghapus pahala ibadah. Ia seperti virus yang menggerogoti dari dalam. Luarnya tampak indah, tapi kosong di sisi Allah. Allah hanya menerima amalan yang ikhlas, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas. Al-Bayyinah ayat 5. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, amal yang tampaknya besar bisa menjadi kecil karena niat, dan amal yang tampaknya kecil bisa menjadi besar karena niat. Artinya, riya membuat amal besar kehilangan bobotnya. Ratusan rakaat qiyamul lail bisa jadi tak bernilai jika dilakukan demi pencitraan. Satu lembar sedekah bisa menjadi beban dosa jika niatnya ingin dipuji. Bahaya riya lebih dahsyat dari godaan syahwat, sebab syahwat tampak jelas, sedangkan riya tersembunyi dalam niat. Ia bisa menyelinap saat kau sedang berdoa, saat kau berbagi nasihat, bahkan saat kau menyebut nama Allah. Bahkan dalam hadits lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang pertama yang dilemparkan ke neraka adalah 1. Orang yang mati syahid karena ingin disebut pemberani, dia. Orang alim karena ingin disebut pandai. 3. Orang dermawan karena ingin disebut murah hati. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, mereka orang-orang yang terlihat ahli ibadah, namun semua amalnya tertolak karena niat yang salah. Inilah pentingnya merasa diawasi oleh Allah setiap saat. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, riya adalah perusak amal dan pintu menuju neraka yang sangat luas. Maka jangan kejar pujian manusia yang fana, hingga engkau kehilangan ridho Allah yang abadi. Amalmu terlalu berharga jika disia-siakan hanya demi satu kalimat, Masya Allah, dia saleh. Jagalah hatimu sebagaimana engkau menjaga jasadmu, sebab di akhirat yang ditimbang bukan hanya gerakan salatmu, tapi keikhlasan dalam setiap rakaatnya. Yang ketiga adalah orang yang gemar menzalimi sesama. Ia mungkin rajin ke masjid, salatnya 5 waktu, puasanya lengkap, bahkan sering melakukan qiyamul lail. Namun di balik ibadahnya yang tampak khusyuk, ada luka-luka yang ia tinggalkan di hati manusia. Dengan kata-katanya, perbuatannya, bahkan kekuasaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, orang yang tidak punya dirham dan harta. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, tapi ia pernah mencela orang lain, menuduh tanpa bukti, memakan harta orang, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Maka kebaikannya akan diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya. Jika kebaikannya habis sebelum utangnya lunas, dosa-dosa orang yang dizaliminya akan dipindahkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, bukan karena kekurangan ibadah, tapi karena kezaliman kepada sesama manusia, seluruh pahala amal lenyap, lalu ditukar dengan dosa orang lain. Inilah yang disebut muflis, atau bangkrut secara total di akhirat. Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, amal ibadah seseorang bisa sia-sia jika ia meremehkan hak-hak hamba Allah. Orang yang zalim tidak selalu tampak kejam. Kadang ia hanya menyebarkan fitnah, memutuskan hak waris secara curang,
menindas bawahannya secara halus, atau bahkan hanya tidak mau meminta maaf atas kesalahan yang menyakiti hati orang lain. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, zalim adalah kegelapan yang membinasakan. Siapa yang ingin diterangi amalnya di akhirat, maka jangan gelapkan hidup orang lain di dunia. Sayangnya, banyak orang merasa ibadah bisa menebus semua. Padahal urusan dengan manusia tidak bisa ditebus hanya dengan istighfar, tetapi dengan taubat dan pemulihan hak. Minta maaf, kembalikan harta, luruskan fitnah, dan turunkan kesombongan. Karena yang menjadi penyebab masuk neraka bukan kurangnya tahajud, tapi tumpukan tangisan orang yang tersakiti, nama baik yang dicemarkan, atau hak orang lain yang dicuri. Maka jangan pernah merasa aman hanya karena sering ke masjid. Ukur keberhasilan ibadahmu bukan dari banyaknya rakaat, tapi dari sejauh mana ibadah itu menjadikanmu lebih lembut, adil, dan takut menyakiti sesama. Sebab jika engkau masih membuat orang lain menangis, maka pahala ibadahmu bisa mengalir, tapi bukan ke surga, melainkan ketimbangan orang yang kau zalimi. Yang keempat adalah orang yang tak menjaga hak orang lain. Rajin ibadah, tapi abai terhadap amanah dan hak sesama. Ia terlihat tawadhu di masjid, tapi tak adil di rumah, di tempat kerja, atau dalam kepemimpinan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah peringatan keras. Menjadi ayah, suami, pemimpin, guru, bahkan atasan di tempat kerja, semuanya mengandung amanah. Dan jika hak-hak itu dilalaikan, maka tak cukup ditutup dengan ibadah pribadi. Seorang pemimpin yang tidak adil akan dibangkitkan dalam keadaan terbelenggu. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang Allah beri kepemimpinan terhadap rakyat, namun ia tidak menasihati mereka dengan tulus, maka ia tidak akan mencium bau surga." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini termasuk suami yang menelantarkan nafkah dan kasih sayang istri, orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan tanggung jawab, guru yang menyesatkan muridnya karena kedangkalan ilmu, atau pejabat yang lebih mementingkan proyek daripada keadilan. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah berkata, "Aku lebih takut kepada tangisan orang yang teraniaya daripada ribuan rakaatku yang kutinggalkan, sebab dosa pada manusia tidak selesai dengan istighfar saja." Banyak orang merasa amal ibadahnya cukup untuk menjamin keselamatan, tapi sayangnya mereka tak sadar bahwa amanah yang mereka remehkan adalah sebab datangnya kemurkaan Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, di antara penyebab amalan menjadi sia-sia adalah seseorang melalaikan hak orang lain yang semestinya ia tunaikan, padahal ia mengira bahwa amalannya sudah cukup. Maka janganlah tertipu oleh gelar aktivis dakwah, imam masjid, atau ustaz, jika hak keluarga, hak jamaah, atau hak anak buah masih terus diabaikan. Karena Allah tidak tertipu oleh penampilan luar, dan amal yang tampak khusyuk tidak akan menyelamatkan seseorang jika ada air mata yang jatuh karena kezaliman yang ia lakukan dalam lingkar tanggung jawabnya. Ibadah itu jalan menuju surga. Tapi jika jalan itu dibangun dengan menginjak hak orang lain, maka yang sampai hanyalah amal-amal kosong, dan yang tertinggal hanyalah kehinaan di sisi Allah. Yang kelima adalah orang yang menyembunyikan kemaksiatan di balik kesalehan. Di depan manusia ia tampak sujud dan menangis dalam salat, tapi saat sendiri ia membuka aurat, memutar video haram, dan bercanda dengan dosa. Ia menutupi wajahnya dengan topeng kesalehan, namun menyimpan maksiat dalam kesendirian. Rasulullah SAW
pernah bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui akan datang suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat, membawa kebaikan seperti gunung Tihamah, namun Allah menjadikannya seperti debu yang beterbangan." Lalu para sahabat bertanya, "Siapakah mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah orang yang jika sendiri melanggar batas-batas Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Poin ini sangat menohok, karena yang dibicarakan bukan orang fasik terang-terangan, tapi mereka yang terlihat saleh di depan umum. Ia mungkin imam masjid, dai, guru agama, atau siapapun yang dikenal masyarakat sebagai orang baik. Namun, saat tak ada manusia yang melihat, ia merasa bebas, padahal Allah Maha melihat. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Celakalah seorang hamba yang saat manusia melihatnya, ia tampil menjaga wibawa, namun saat bersama Allah, ia longgarkan hijab malu." Di antara bahaya terbesar dari kemaksiatan tersembunyi adalah bahwa pelakunya meremehkan pengawasan Allah. Ia lebih takut dinilai buruk oleh manusia daripada murka Rabb-Nya. Maka bukan hanya maksiat yang terjadi, tapi juga kerusakan dalam tauhid, karena ia telah menyamakan penglihatan manusia dengan pengawasan Allah. Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah mengatakan, termasuk ciri orang munafik adalah berbuat kebaikan di depan manusia dan maksiat di belakang mereka. Maka tidak akan lurus iman seseorang jika tidak merasa diawasi Allah setiap waktu. Ini bukan berarti bahwa orang berdosa tak boleh bertobat, tapi maksudnya adalah jangan jadikan ibadah sebagai topeng, seolah-olah kita telah menjadi hamba yang taat, padahal dalam diam kita menyimpan kebiasaan maksiat yang tak pernah disesali. Allah menyebut mereka ini sebagai orang-orang yang mempermainkan agama. Dan di antara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian." Padahal mereka itu sebenarnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri, sedang mereka tidak sadar. Al-Baqarah 8-9. Maka jangan bangga dengan ibadah di depan manusia jika masih nyaman berbuat dosa di belakang mereka. Karena Allah tak menilai amal dari penampilan, tapi dari keikhlasan dan kesungguhan dalam menjauhi larangannya, baik ketika dilihat manusia maupun saat sendiri dalam sepi. Sahabat Irman Hidayah, tak ada yang lebih mengerikan dari hari ketika amal yang kita banggakan berubah menjadi beban. Saat kita datang dengan wajah sujud, dengan tasbih yang panjang, dengan lembaran-lembaran kebaikan yang tampak penuh, tapi semuanya berhamburan, tidak berarti, tidak diterima. Betapa banyak manusia yang tekun dalam rakaat dan bacaan, tapi lupa menjaga lisan dan hati. Betapa banyak yang puasa siang hari, namun malamnya bergelimang maksiat. Betapa banyak yang rajin berdakwah, tapi niatnya tercampur pujian. Betapa banyak yang terlihat warah, namun rakus dalam hak orang lain. Semuanya bukan fiktif. Rasulullah SAW yang mulia telah memberi peringatan berkali-kali bahwa ada orang yang terlihat syalih, tapi masuk neraka lebih dulu dari yang kita kira. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Jangan tertipu dengan banyaknya amal. Lihatlah di mana letak penerimaan Allah terhadap amal itu. Berapa banyak amal yang tampak besar di mata manusia, tapi hina di sisi Allah karena rusaknya niat dan akhlak. Allah tidak butuh rakaatmu jika kau masih menyakiti manusia. Allah tidak butuh puasa dan sedekahmu jika kau masih mencuri hak orang lain. Allah tidak butuh tasbihmu jika kau hanya mengucapkannya karena ingin dikagumi. Allah hanya menerima dari hamba yang bertakwa, yang ikhlas, dan yang bersih dari kezaliman. Hari kiamat adalah hari ketika semua topeng dibuka. Hari ketika semua manusia akan tahu siapa yang benar-benar ibadah karena Allah
dan siapa yang hanya memoles wajah agama untuk meraih dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Maka periksa kembali ibadah kita. Apakah ia bersumber dari hati yang bersih? Apakah ia bukan sekadar rutinitas kosong? Apakah ia tidak dicampuri penyakit hati seperti ria, hasad, sombong, atau dendam? Sungguh, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di akhirat selain amal yang murni karena Allah, disertai akhlak terhadap sesama dan penjagaan terhadap rahasia diri ketika kita sedang tidak dilihat manusia, tapi tetap merasa diawasi oleh Rabbul Alamin. Bukan jumlah rakaat yang menentukan surga, tapi kejujuran hati dalam tiap sujud. Bukan banyaknya amal yang menyelamatkan, tapi keikhlasan dan penjauhan diri dari dosa yang menghancurkan amal itu sendiri. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga 10 penyakit hati yang bisa menyeretmu ke neraka. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.